Komunitas banyak kan. Oh, di KS itu setahu saya komunitas dilarang juga ya? Keras ya? Nggak boleh Keras. itu. Karena kemarin Ketum Pak Bambang Sunarja tuh udah menegaskan bahwa selain perguruan, organisasi perguruan, komunitas itu tuh dilarang. Jadi tolong juga jangan memanfaatkan massa ya, apalagi IKS, PSAT itu organisasi yang besar. Ya betul. Ya. Ketika ada masalah, jangan sangkut pautkan dengan organisasi. Kalau kalian mau sangkut pautkan dengan organisasi itu dengan hal-hal positif. Iya, betul. Coba lagi misalkan makan-makan ajak lah dulu ya. Itu benar. Giliran ribut ngajak dulu. Bener. Kamu ya giliran masuk polisi ya ketangkep. Dulu. Gak ada yang nolongin nanti. Dulu tadi tuh nggak tahu kemana. Udah. Buat dulur sekalian, ketika ada masalah seperti ini, tugas kita yang jauh adalah jangan terprovokasi. Ya, kalau bisa kita meredam. Meredam. Untuk para, ya mohon maaf, untuk para sesepuh senior kan, yang lain, jangan ada permasalahan kayak ini malah dibesar-besarin. Saya ingat pelatih saya suka bilang kayak gini, permasalahan itu kalau besar kalau bisa dikecilin, yang kecil kalau bisa dihilangkan. Jangan dikecil dibesar-besarkan, ya masalah besar tambah dibesar-besarkan. Nah, itu yang nggak bakalan selesai. Kita diajarin di sini nih, kita ini pendekar loh, benar nggak Mas Denny? Pendekar kok kayak gitu? Nggak ada yang pendekar yang kayak gitu kan ininya. Jadi pola pikirnya sekarang ini kalau bisa berubah gitu. Mindsetnya diubah. Mindsetnya bener. Tapi rata-rata yang kayak gini tuh yang ributnya kalau Kebanyakan ini kan ini komunitas banyak kan. di KS itu setahu saya komunitas dilarang juga ya? Keras ya? Nggak boleh itu. Karena kemarin Ketum Pak Bambang Sunarja tuh udah menegaskan bahwa selain perguruan, organisasi perguruan, komunitas itu tuh dilarang. Komunitas dilarang. Ya, dilarang. Komunitas perguruan. Iya, komunitas Tapi perguruan. dia komunitas di luar perguruan terserah mereka. Ya. Bukan sebenarnya para sesepuh, para ketua itu sudah memikirkan dampak ke depan. Benar. Karena takutnya ya, memang saya yakin setiap komunitas perguruan itu pasti niatnya ingin menjunjung tinggi perguruannya, organisasinya. Tapi terkadang caranya belum tentu benar menurut semuanya. Benar. Nah gitu ya. Ya dia memang cinta membuat komunitas, cinta dengan perguruannya. Tapi ketika dia melakukan suatu kesalahan ya, yang kena perguruan. Makanya para ketua bilang gitu ya, jangan sampai membuat komunitas perguruan. Faktanya gini Kak, semakin banyak komunitas maka semakin banyak permasalahan itu. Itu faktanya. Kayak gini, sebenarnya komunitas tuh kalau memang dia yang positif itu nggak masalah. Contoh kayak gini, kita selalu melihat di daerah, contoh khususnya di. Karena nggak semua komunitas itu rasis ya. Rasis benar. Kan namanya komunitas ini kan selalu bareng-bareng konvoy. Nah, contoh nih komunitas dari Kerasakti ini lagi konvoy, ketemu anak Pesati lagi nongkrong, itu pasti bentrok. Pasti. Coba kalau misalnya yang positif kan nggak masalah. Tapi banyak kan ada gitu. juga komunitas yang rasis yang membuat grup komunitas dan membuat media yang saling menjelekkan satu sama lain. Ada. Dan tapi kebanyakan yang menjelekkan satu sama lain itu dia tidak menampakkan dirinya. Kayak misalkan di media sosial membuat akun terus menjelekkan perguruan ini. Ya, dia tidak menampakkan mukanya dia. Contoh yang kemarin tuh jurus pembuka ya. Iya. Yang dari IKS jurus pembuka, PSAT jurus pembukanya IKS. Ya sebenarnya kan niatnya beda itu kan. Kalau menurut Denny itu gimana deh? Ya kalau menurut aku kayak salam itu kan ya sakralnya perguruan masing-masing. Ya. Yang membuat mereka itu salah adalah mereka men-share dan memvideokan. Kalau memang dia mau bukaan ya secara intern aja, misalkan ya. Oke lah. Enggak, anggaplah misalkan orang PSAT pernah belajar IKS Kalau dia pengen nunjukin ke warga, udah intern dia aja, nggak usah di-share, jadi nggak usah dipublikasi. Iya, kalau dipublikasi itu pasti sudah niatnya beda. Takutnya ada salah tanggap ya dari ini. Pasti salah tanggap. Pasti. Ya, misal PSAT pembukaan IKS ya udah jelas. Jelas, gitu kan? benar. Ya mungkin lebih buat dulur lebih baik
kita menjaga aja ya. Kalaupun memang ada salah pahaman, katakan salah. Gitu. Jangan takut bilang salah. Nah, karena kalau kita sudah bilangnya kita salah, kita minta maaf. Udah selesai. Jangan udah salah ngotot. Salah ngotot. Bawa masa udah ya. Bawa masa udah tuh kan. Jadi tolong juga jangan memanfaatkan masa ya, apalagi IKS, PSHT itu organisasi yang besar. Ya betul. Ya. Ketika ada masalah, jangan sangkut pautkan dengan organisasi. Kalau kalian mau sangkut pautkan dengan organisasi itu dengan hal-hal positif. Iya, betul. Coba lagi misalkan makan-makan ajak lah dulur ya. Itu bener. Giliran ribut ngajak dulur. Bener. Kamu ya giliran masuk polisi ya ketangkep. Gak ada yang nolongin nanti. Dulu tadi tuh nggak tahu kemana. Udah, nggak tahu kemana. Bener. Ya lebih baik kita lakukan ya hal-hal yang positif aja lah ya. Lebih berpikir ke depan lah. Jadi ini terutama buat warga-warga yang masih labil, ya pemikirannya usia-usia muda ini biasanya masih menggebu-gebu ini ya. Gampang di emosi istilahnya kan. Jadi ini lebih ke kritikan positif. Jadi buat siapapun baik IKS, PSAT maupun perguruan lain ya. Berpikirlah dampak kedepannya ketika kalian melakukan sesuatu. Misalkan pengen melakukan sesuatu kira-kira wah ini dampaknya jelek nggak organisasi saya? Merugikan. Ya, kayak saya nih, saya kemarin kan sempat ada masalah sama Gus Samsudin. Iya. Itu kalau aku mau bawa masa bisa aja. Betul. Tapi aku bilang ini masalah saya pribadi, ya, bukan masalah organisasi dan tolong dulur jangan ikut campur. Ya karena namanya ribut itu bukan hal yang baik, ya, bukan hal yang bagus. Ya, walaupun saya gimana, saya juga manusia gitu ya, punya emosi juga kan. Ya tapi saya secara profesional saya bilang ini bukan masalah organisasi, jadi aku nggak mau menyangkut pautkan. Ketika ada hal-hal yang baik, saya sangkut pautkan dengan organisasi. Gitu. Jadi gimana lagi? Ada lagi nggak yang kita bahas? Ada pertanyaan lain nggak kalian? Intinya kita tuh nggak settingan kayak gini loh, ngalir aja. Misalkan kata Yung Chen, Den, aku mau datang ke rumah, silakan. Tanpa kita bahas apa-apa di sini, ngalir di sini aja. Kakak ngomong dong. Tahu mau ngomong apa kak? Lagi bingung kakak. Apa yang jadi banyak kadang unek-unek juga, kadang banyak komentar kayak gitu. Harus memang dibahas ya. Kalau nggak dibahas ya susah. Makanya ini aku ada ini nih. Inilah untuk ini ya. Kalau bisa nanti kita bikin kontennya tuh seluruh perguruan. Jadi bukan PSAT, IKS, PN, seluruhnya. Jadi kita ngobrol bareng gitu. Oh, tapi ngumpulinnya yang susah. Kalau aku sih seneng banget itu sebenarnya. Cuman kadang ngumpulin. Jadi kan di situ kita bisa ngeliat perwakilan minimal. Ya perwakilan lah minimal. Bahwa ya benar nih kita nggak ada settingan kan, bahwa setiap perguruan yang ada di wilayah kita ini ya memang akor gitu kan. Tapi itu usul yang bagus. Ya itu belum kan? Nanti kita agendakan ya. Tapi kalau seandainya settingan kak, untuk apa malam-malam ini udah jam berapa? Ini jam berapa ini? Jam berapa ini? Ini hampir jam 10 nih. Hampir jam 10 malam. Mendingan tidur kan daripada settingan. Jam 10 malam. Ya, intinya silaturahmi itu adalah hal yang bagus. Ya. Untuk mengurangin apa ya? Itu untuk mengurangi perselisihan ya? Perselisihan itu. Jadi rasa kalau misalkan sering ribut, silaturahmi aja, sharing-sharing. Saya yakin ya, ketika misalkan orang yang suka adu mulut, bentrok di media sosial, ketika dia ketemu nggak akan ini loh. Kalau misalkan diajak baik-baik, silaturahmi, nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Kadang ya kita nih ya di media sosial ya aja yang jago. Benar. Sama satu lagi, selain di media sosial, ketika lagi masa banyak, itu jago banget. Jagoan sosmed ya. Pendekar sosmed. Ya, ini contoh ya bagi kami. Jadi kami sharing-sharing, saling bertukar ilmu, pengalaman di sini ya. Saya juga ketika ada di luar IKS latihan di sini, saya seneng ya. Saya nggak pernah wah harus PSAT enggak. Jadi ada beberapa juga banyak yang latihan sini perguruan lain, ada TS, kadang TS. Berarti ingat dulu, berarti di rumah Mas Denny kalau mau latihan tuh boleh. Boleh. Siapapun boleh.
Oke, ada lagi yang disampaikan? Iki? Cukup enggak? Cukup. Cukup. Mungkin Cukup. unek-unek? Oh, udah cukup. Unek-unek dengan PS1 keluarin aja kalau ada. Kalau aku lebih suka misalkan keluarkan misalkan ada unek-unek ya yang enggak tentang PS1 agak ini dikit ceritain, ntar aku bahas. Nggak apa-apa. Ya kalau enggak kayak itu takutnya gini loh. Salah paham. Yang kita berpikirnya PS1 seperti ini karena banyak juga yang bilang wah PS1 itu musyrik misalkan gitu ya. Dengan hal ini apa sih musyriknya di mana gitu. Ada ayam dan lain-lain, kita ceritain ayamnya. Kayak misalkan kera sakti, walaupun dia namanya kera sakti bukan berarti mereka menjadi kera gitu ya. Benar. Kan jurusnya, bukan berarti ada lagunya juga, ada pernah dengar kera itu bukan berarti menirukan sifat kera ya, cuma jurusnya, gerakannya benar. Ya jadi sebenarnya kalau kita nggak bertanya langsung kita bisa salah paham baik IKS maupun PS1 benar itu ya, benar. Kayak itu kan sebenarnya itu tuh semuanya tuh di waktu pas zaman guru besar kita tuh pasti sudah ada semua tuh ada arti dan maknanya. Betul. Contoh di PS1 filosofi betul. Ada ayam. Nah, ayam itu melambangkan apa? Contoh di KS pun juga ada. Jangan banyaknya pemikiran orang yang nggak tahu tuh yang awam tuh bahwa itu tuh itu sesat tuh ngapa itu saja. Jangan bilang sesat langsung ya. Cari tahu dulu. Iya, harusnya cari taw dulu. Semua itu kan ada maknanya filosofi. Ya, sesajen tuh apa gitu. Iya, kayak garu tuh melambangnya filosofinya apa? Kan wangi-wangian. Tujuannya apa? Ya, lebih tanyakan tujuannya apa. Benar. Jangan langsung berpikiran wah ini sesat. Karena di PS1 ketika pengesahan ada garu juga. Ada. Ya karena wangi-wangian. Wangi-wangian melambangkan filosofi. Ya tapi kalau memang orang awam sekali ini, wah ini sesat ini musyrik. Karena memang harus dijelaskan. Aku juga orangnya penasaran loh. Kok kenapa masa ada kayak gini? Tanya gitu kan. Kalau nggak tanya nggak dijelaskan ya kita sebagai orang ekstra hati sendiri juga nanti ada pertanyaan dalam hati sendiri. Lebih baik kita yang kira-kira wah ini nggak benar kita tanya. Ternyata saya suuzon. Oke, terima kasih ya. Ini cukup ya? Cukup. Raka, udah sampai terakhir. Pelengkap aja Raka di sini. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Kasihan mereka udah malam. Kalau aku mereka nggak apa-apa. Kasihan keluarganya aja. Apalagi kalau kayak Yung Chen kan udah keluarga, kasihan. Terima kasih. Kapan mau kesini kabarin saya aja. Ya. Lagi saya ada di sini ya. Tapi kalau mau main sini hubungin Raka aja loh. Karena Raka tetap walaupun aku nggak ada dia ngelatih di sini juga. Penjaga pintu. Kuncennya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.